Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatia dengan NIM S10313131041. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait video mengenai refleksi pribadi terhadap pentingnya etika sebagai calon aparatur negara. Bagi saya, menjadi aparatur negara bukan hanya tentang jabatan dan kewenangan, melainkan bagaimana tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik harus dilandasi dengan etika pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan utama pemerintahan, yaitu melayani kepentingan publik. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas satu-satu. Mengapa sih etika itu penting di dalam pemerintahan? Etika pemerintahan merupakan pedoman moral yang mengatur bagaimana pejabat publik dalam menjalankan kekuasaan. Tanpa etika, tentunya kekuasaan sering sekali disalahgunakan. Dalam konsep good governance yang dikembangkan oleh United Nations, pemerintahan yang baik harus memenuhi 3 prinsip utama. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, serta integritas. Ketiga prinsip tersebut tidak dapat dijalankan tanpa adanya etika. Artinya, etika menjadi fondasi utama dalam membuat kebijakan, agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak kepada kepentingan pribadi atau kelompok elit tertentu. Sebagai calon aparatur negara, saya melihat etika sebagai kompas moral dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, yaitu apa sih risiko jika pejabat publik tidak beretika? Jika pejabat publik tidak beretika, maka resiko yang muncul sangat besar. Pertama, yaitu terjadinya penyalahgunaan kewenangan jabatan seperti korupsi ataupun konflik kepentingan. Kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan lemahnya integritas sebagai pejabat publik yang tentunya berdampak langsung kepada kerugian negara serta penurunan kesejahteraan masyarakat. Kedua, hilangnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemerintah, legitimasi kekuasaan akan melemah dan stabilitas sosial tentunya akan terganggu. Secara analisis, tanpa etika, birokrasi berpotensi berubah dari pelayanan publik menjadi alat kekuasaan. Inilah yang harus kita hindari sebagai calon aparatur negara. Selanjutnya, poin ketiga, apa aja sih nilai yang harus dimiliki oleh pejabat publik? Menurut refleksi saya, ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh pejabat publik, yaitu sebagai berikut. Nilai yang pertama yaitu integritas, konsisten terhadap perkataan dan perbuatan. Poin kedua, tanggung jawab, yaitu berani mempertanggungjawabkan kebijakan. Poin ketiga, keadilan, yaitu melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Poin keempat yaitu profesionalisme, bekerja sesuai aturan dan kompetensi. Nilai-nilai ini penting agar aparatur negara tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga secara moral. Selanjutnya, bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pelayanan publik? Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penerapannya dapat dilakukan melalui 4 cara. Pertama, transparansi dalam proses pelayanan. Kedua, menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat. Poin ketiga, bekerja sesuai standar operasional prosedur. Yang keempat, siap diawasi dan dievaluasi. Sebagai mahasiswa dan calon aparatur negara, saya harus membiasakan diri untuk terus bersikap terbuka dan dapat bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa kompetensi saja tidak cukup untuk menjadi aparatur negara yang baik. Etika adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat. Refleksi ini menjadi pengingat untuk saya bahwa ketika saya suatu saat nanti diberi amanah, saya harus menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, serta tanggung jawab kepada masyarakat. Sekian refleksi terkait pentingnya etika dalam pemerintahan sebagai calon aparatur negara. Saya Anissa Nurfadila pamit undur diri. Mari kita junjung etika, teguhkan integritas.